Vincent Keimer kembali menang pada game keempat German Championship 2025. Dengan hasil sempurna, Keimer memuncaki peringkat pertama untuk sementara. Di game ini kita akan melihat bagaimana perbedaan level antara Grandmaster Super dengan International Master. Permainan dimulai dengan D4, dijawab D5. Keduanya sama-sama mengontrol petak center dan membuka opsi untuk mengembangkan gajah. Keimer mengembangkan kuda ke petak F3, dijawab kuda F6. Setelah itu E3 dan E6. Keduanya sama-sama mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Posisi ini simetris. Kemudian Vincent Keimer mendorong B3, mempersiapkan gajah fianchetto. Sebagai informasi, ini adalah pembukaan call system. Pada posisi ini, hitam langsung mendobrak dengan pion ke petak C5, lalu gajah fianchetto, kuda C6, kemudian kuda B ke petak D2. Pion makan pion, dan Keimer mengambil dengan pion. Untuk sementara, gajah petak gelap putih terhalang oleh pionnya sendiri. Namun, ini bukanlah masalah, terutama untuk Grandmaster Super seperti Keimer. Leonardo Costa kemudian mengeluarkan gajahnya ke petak D6, lalu Vincent Keimer mengeluarkan gajah ke petak D3. Hitam rokade, begitupun dengan putih. Setelah itu, B6. Memberikan opsi bagi gajah petak terang hitam untuk berkembang pada dua tempat berbeda. Di posisi ini, Vincent Keimer mendorong A3, langkah profilaksis mencegah kuda untuk menyerang gajah. Dijawab dengan gajah B7, lalu kuda E5, tantangan pertukaran kuda. Leonardo Costa menolak. Kuda mundur ke petak E7. Setelah itu, menteri E2 menghubungkan kedua benteng. Di posisi ini, Leonardo Costa mendorong pion ke petak A5, mengambil inisiatif untuk memulai serangan pada sayap menteri. Sampai pada posisi ini, Vincent Keimer kemudian menerapkan prinsip mendorong pion H4. Ben Larsen pernah mengatakan, jika kita berada pada posisi yang kebingungan, maka doronglah pion H. Ini adalah senjata yang mematikan, namun terkadang bagi para pemula sulit dan tidak berani untuk melakukannya. Dan kita akan melihat sejauh mana dampak dorongan pion H yang dimainkan oleh Vincent Keimer. Permainan kemudian berlanjut. Leonardo Costa mengambil inisiatif menyerang lewat sayap menteri dengan dorongan pion ke petak A4. Vincent Keimer menghindari pertukaran pion. Olehnya itu, B4 dimainkan. Costa lalu memainkan benteng ke petak C8. Di posisi ini, Vincent Keimer meneruskan rencananya, dorongan pion ke petak H5. Langkah ini membuat Costa terintimidasi. Oleh karena itu, dorongan pion ke petak H6 harus dia mainkan, mencegah laju pion. Lalu, Keimer mengaktifkan benteng A ke petak C1. Costa menempatkan bentengnya di petak C7, bersiap untuk menempatkan menteri pada petak C8. Setelah itu, benteng F ke petak E1. Vincent Keimer telah mengaktifkan seluruh armadanya untuk menyerang. Leonardo Costa selanjutnya menempatkan menteri di petak C8, lalu Keimer memperbaiki posisi kuda ke petak F1. Di posisi ini, Leonardo Costa memainkan sebuah langkah yang tidak tepat. Kuda ke petak F5 adalah langkah terbaik menurut engine, namun Costa memilih kuda ke petak E4. Menawarkan gajah untuk makan kuda sehingga gajah hitam akan mengamuk. Tentu saja, Vincent Keimer adalah pecatur elit dan dia sangat memahami hal itu. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu di posisi ini, dia memainkan serangan balik dengan pion C4. Apabila pion makan pion, maka hitam
akan kalah 1 perwira karena kudanya akan dihantam. Olehnya itu Costa merespon dengan kuda ke petak F5 dan Khmer memainkan benteng ke petak C2. Benteng mencari perlindungan dari menteri karena sebentar lagi pion akan menghantam pion D. Di posisi ini, Leonardo Costa terlebih dahulu menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, Costa memilih untuk menyerang pion. Akan tetapi, langkah ini lagi-lagi tidak tepat. Khmer mendorong pion sehingga gajah dipukul mundur. Gajah mundur B7, lalu pion makan pion, menantang pertukaran benteng dan mengancam kuda. Olehnya itu, benteng makan benteng, menteri makan benteng, menantang pertukaran menteri. Terlebih dahulu, pion makan pion, memberikan proteksi pada kuda hitam. Setelah itu, pion F3 dimainkan Khmer. Kuda kemudian ke petak G3 dan kuda makan kuda. Leonardo Costa di posisi ini tidak tergesa-gesa untuk makan kuda. Terlebih dahulu, dia menukar menteri. Setelah gajah makan menteri, barulah kuda makan kuda. Dengan demikian, kuda hitam mengancam pion H. Di sisi lain, gajah putih menyerang pion A. Sampai pada posisi ini, secara material keduanya seimbang, namun secara posisional, putih dianggap sangat jauh unggul. Putih memiliki sepasang gajah yang begitu aktif, sedangkan hitam memiliki gajah yang pasif dan kudanya juga tidak begitu cantik. Dari posisi ini, Vincent Khmer tidak makan pion. Dia memainkan langkah pengorbanan pion ke petak E6. Sebuah langkah yang bertujuan untuk menciptakan kelemahan pada pertahanan lawan. Dalam teori, langkah ini disebut dengan inducing weakness atau memancing lawan membuat kelemahan. Apabila hitam menolak untuk makan pion dengan mendorong pion ke petak F6 misalnya, maka E7 mengancam benteng dan mengancam promosi. Apabila benteng ke petak E8 mencoba untuk menghentikan, maka gajah G6. Posisi ini menurut engine adalah skakmat dalam 13 langkah. Oleh karena itu, Leonardo Costa terpaksa mengambil pion. Setelah itu benteng makan pion dan menyerang pion B6. Pion ini tidak bisa dijaga. Kuda kemudian makan pion dan Khmer mengambil pion serta menyerang gajah. Gajah harus mundur, kemudian benteng ke petak A6. Mengancam pion, mengancam gajah, dan juga mengancam dorongan pion bebas. Hitam belum menyerah. Kuda coba diaktifkan ke petak F4. Setelah itu, benteng makan pion menyerang kuda. Leonardo Costa kembali mencoba untuk menjaga kuda dengan menggunakan pion. Namun, setelah benteng kembali ke petak A7, Costa akhirnya menyerah. Apabila di posisi ini hitam memainkan langkah asal-asalan seperti H5 misalnya, maka gajah H7, skakmat langsung terjadi. Jika benteng ke petak Q8 memberikan ruang pelarian bagi raja, maka gajah H7 skak. Setelah raja F8, gajah G7 kembali skak. Raja lari, gajah makan pion. Hitam bisa mencoba dengan benteng K1 skak. Raja kemudian lari ke petak F2. Dan jika benteng skak, akan dihantam oleh gajah. Pada saat yang bersamaan, gajah juga terancam. Benteng perlu mundur. Setelah itu, gajah makan pion. Kuda terancam. Kuda E6, gajah G6. Raja F8, gajah skak. Raja F7 dan gajah menyerang raja dan juga kuda. Setelah raja H7, gajah makan kuda. Hitam berada dalam penyiksaan yang sungguh amat luar biasa.